sama ya, positif ya. Udah. Oke. Nah, dari fungsi penawaran, fungsi permintaan dan fungsi penawaran tercipta apabila fungsi penawaran dan fungsi penawaran itu sama. Harga penawaran dan harga permintaan juga sama. Kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran juga sama. Maka tercipta keseimbangan pasar. Equilibrium. Perpotongannya di kuadran pertama juga ya, nilainya positif. Harga per jumlah, terus di mana titik potongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, titik itu disebut keseimbangan pasar. Ya. Jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, harga. Makanya titiknya disebut harga keseimbangan dan juga jumlah keseimbangan. Price itu ya, PE atau QA. Kuantitinya sama. Makanya E atau titik itu disebut juga titik keseimbangan. Seperti yang dalam gambar E ya. Nah, kalau di soal di modul juga disuruh cari titik keseimbangan itu dengan mengetahui dua persamaan ya, persamaan permintaan dan dari persamaan penawaran. Caranya berarti kita tinggal fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Makanya ini Y persamaan yang pertama dengan yang kedua tinggal disama dengannya. Jadi kita selesaikan dengan persamaan dengan hitungan matematis sebelumnya. Makanya didapat Y-nya 18/7 dari dapat X-nya. Ini X. Dengan dapat X kita bisa cari Y dengan memasukkan ke salah satu persamaan ini, terserah ini apa ini. Makanya dapat Y berapa. Nah, X-nya 18/7 dan Y-nya 34/7, itu yang disebut titik keseimbangan. Ya, bisa diikuti? Sama? Ya. Kalau dalam soal biasanya di modul dicari titik keseimbangan berapa ya? Halaman halaman 4.9. Dicari titik keseimbangannya berapa. Dengan memasukkan, ingat ya kemarin pertidaksamaan dan persamaan kita ada secara matematis sudah pelajari kan. Oke. Ya. Nah, hal-hal apa yang mempengaruhi titik equilibrium atau keseimbangan pasar? Contohnya pajak dan subsidi. Tapi pajak sebenarnya kita hitungnya itu mempengaruhinya dengan kurva penawaran. Misalnya ada pajak, itu mempengaruhi kurva penawaran. Biasanya kita pelajarin pajak itu dikenakan pada apa? Barang ya. Berarti mempengaruhi harga jual. Otomatis harga jual mempengaruhi
barang yang ditawarkan oleh produsen. Otomatis pajak itu mempengaruhi kurva penawaran. Dengan dibebankan pajak penjualan, maka harganya yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan ya. Ini dengan contoh pasar persaingan murni, yaitu faktor-faktor yang kita hanya melihat permintaan dan harga dan kuantiti. Permintaan konsumen bergantung kepada harga aja, bukan yang lain-lain ya. Jadi fungsi permintaan di sini nggak berubah. Yang pajak ini mempengaruhi pada kurva penawaran. Karena produsen akan membuat harga baru yang telah termasuk pajak. Benar? Pajak itu biasanya dihitungnya gimana pajak? Kalau pemerintah misalnya rokok atau BBM. Oh enggak ya, BBM enggak. Itu subsidi nanti. Rokok ya, dari misalnya harganya 1.000, terus oleh pemerintah dikenakan pajak 10%, 1.100. Nanti yang dijual sama pengecer beda lagi ya. Tapi yang harga setelah pajak ya berarti 1.100. Berarti harga pajak itu dikenakan per unit. Nanti besarnya pajak biasanya disebut T atau tax. Pajak itu nanti akan ditambah pada fungsi penawaran. Nah, kalau di dalam kurva penawaran kita bisa berarti dengan adanya pajak ini, kurva penawaran gimana? Naik apa turun? Naik ya. Iya. Pajaknya akan menggeser kurva penawaran ke atas. Karena harga juga akan dinaikin. Ya. Bukan. Harga akan dinaikin. Itu aja. Enggak. Harganya akan dinaikin karena harga setelah pajak. Yang menanggung pajak itu ada konsumen, ada produsen, dan pemerintah juga bisa dapat. Kalau Pemerintah nggak? Iya. Rakyat yang membayar, Ya. pemerintah yang menerima. Nah, untuk pajak yang ditanggung konsumen, yang kita hitung biasanya kita hitung pajak yang ditanggung konsumen. Karena produsen secara tidak langsung itu, dia langsung menaikkan harga setelah pajak ya. Maka harga jualnya lebih tinggi. Beban pajak yang ditanggung konsumen itu selisih antara harga keseimbangan setelah pajak dengan dikurang harga keseimbangan sebelum pajak. Yang seperti yang tadi berarti P1 dikurang P0. Atau harga keseimbangan di sini dibuat PT. Itu harga keseimbangan sesudah pajak. Kalau yang ditanggung produsen berarti